Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Asetika Aulia, NIM A1C3 19062 dari Reguler B Pendidikan Fisika 2019. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembiasan pada prisma menggunakan PET simulation. Nah, berikut merupakan tampilan dari bending light. Di sini yang pertama ada pengenalan, ada pilihan prisma atau lensa, dan percobaan lainnya. Dan di sini saya akan menggunakan pilihan prisma ataupun lensa. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan dari bending light pada PET simulation. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai prisma itu sendiri. Nah, prisma merupakan salah satu alat optik berubah benda transparan atau bening yang terbuat dari bahan gelas maupun kaca yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bending light kali ini. Yang pertama yaitu ada sumber cahaya, bentuknya seperti ini, dan ada lingkungan. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Nah, di bawahnya ada jenis gelombang yang akan kita pilih. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk gelombang yang pertama, ini bentuk gelombang yang kedua, dan ini bentuk gelombang yang ketiga. Buat teman-teman, nah di bawahnya yaitu ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini juga bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, bisa dilihat semakin ke kanan ataupun semakin ke warna merah, maka gelombang akan semakin panjang. Dan semakin ke warna ungu, maka gelombang akan semakin kecil. Nah, apabila ke warna ungu ataupun gelombang yang semakin kecil, maka energinya akan semakin besar. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan panjang gelombang sebesar 650 nanometer. Oke, di bawah sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu jenis prisma yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada segitiga, ada persegi, ada bulat, setengah lingkaran, dan lain-lain. Nah, materialnya yaitu ada gelas, ada air, udara, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada reflection, garis normal, dan protraktor. Nah, reflection ini berguna untuk menampilkan garis pantul, garis normal untuk menampilkan garis normal, dan protraktor untuk menampilkan busur. Oke, yang pertama saya akan mencoba menggunakan prisma segitiga dengan bentuk gelombang yang ini. Nah, maka akan terbentuk pembiasannya dengan material gelas. Nah, akan saya ganti menggunakan air. Nah, dan ditampilkan reflection. Nah, akan nampak seperti ini bentuknya. Dan untuk garis yang kurang jelas ini dinamakan garis pemantulan, dan garis yang jelas ini dinamakan garis pembiasan. Oke, untuk mengukurnya bisa menggunakan busur ini. Selanjutnya saya akan mengganti lingkungan, yaitu menggunakan air. Nah, nampak perbedaannya, yaitu apabila material dan lingkungan memiliki jenis yang sama, maka tidak akan terbentuk garis pemantulannya. Kita ganti udara kembali, dan di sini kita ganti gelas. Nah, seperti ini. Terserah kita ingin menggantinya dengan yang mana. Nah, oke.
Kita bisa juga menggantinya menggunakan bentuk lain. Dan tentunya sudut maupun bentuk pemantulannya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Oke teman-teman, dapat disimpulkan bahwa sinar yang melalui dua medium yang berbeda seperti ini, yaitu antara udara dan gelas, seperti dalam percobaan akan mengalami perubahan dengan indikasi pembelokan sinar seperti ini. Sinar akan mengalami pembelokan. Nah, ini yang disebut dengan pembiasan cahaya. Nah, semakin besar sudut datang, maka sudut bias akan semakin kecil. Nah, sebaliknya, apabila sudut datang semakin kecil, maka sudut biasnya semakin besar. Nah, untuk sudut deviasinya, untuk cara mendapatkan sudut deviasinya yaitu dengan menentukan perpanjangan sudut datang dan sudut bias sehingga keduanya memiliki perpotongan. Nah, maka diperoleh dari sana bahwa sudut dari hasil perpotongan disebut dengan sudut deviasi. Nah, untuk sudut deviasi dapat kita simpulkan bahwa semakin besar sudut bias, maka sudut deviasinya semakin kecil. Dan sebaliknya, jika sudut biasnya kecil, maka sudut deviasinya semakin besar. Jadi, hubungannya sudut bias dengan sudut deviasi adalah berbanding terbalik. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum menggunakan PET simulation pada pembiasan prisma. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.